Pernah nggak Bapak Ibu tiba-tiba merasa kesemutan di tangan atau kaki saat duduk, tiduran, atau bahkan ketika bangun tidur? Jangan-jangan itu bukan cuma karena salah posisi. Bisa jadi, itu sinyal tubuh bahwa pembuluh darah mulai tersumbat. Waduh, bahaya dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Para orang tua hebat dan lansia tangguh di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya hadir dari kota Solo, Jawa Tengah, ingin menemani waktu santai Bapak Ibu dengan informasi penting seputar kesehatan usia lanjut. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar Bapak Ibu nggak ketinggalan info kesehatan lainnya yang bisa bantu kita semua hidup lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bahagia di usia senja. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberi umur panjang, rezeki yang berkah, dan kesehatan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu, pernahkah merasa tiba-tiba tangan atau kaki seperti ditusuk-tusuk jarum? Atau saat duduk terlalu lama, lalu berdiri, terasa geli atau kebas di ujung jari? Itulah yang disebut kesemutan. Dalam istilah medis, kesemutan dikenal dengan nama parestesia, yaitu kondisi saat terjadi gangguan pada sistem saraf atau aliran darah, yang menyebabkan sensasi aneh seperti geli, baal, atau tertusuk-tusuk di kulit. Pada orang muda, kesemutan biasanya hanya terjadi sesaat, misalnya karena posisi duduk atau tidur yang menekan saraf terlalu lama. Tapi, kalau Bapak Ibu yang sudah lanjut usia sering mengalami kesemutan, bahkan tanpa sebab yang jelas, maka jangan dianggap biasa. Karena di usia lanjut, kesemutan yang datang berulang bisa menjadi sinyal awal bahwa ada masalah dalam tubuh, terutama di sistem peredaran darah. Usia memang membuat tubuh kita mengalami banyak perubahan. Pembuluh darah yang dulu lentur dan lebar, sekarang bisa jadi mulai menyempit dan kehilangan elastisitasnya. Aliran darah pun tidak lagi secepat dulu. Akibatnya, daerah ujung tubuh seperti jari tangan dan kaki menjadi yang pertama kali terkena dampaknya. Itulah sebabnya kesemutan sering terjadi di bagian itu. Kesemutan berulang bisa menjadi pertanda bahwa darah tidak mengalir dengan lancar ke bagian tubuh tertentu. Bila aliran darah tersendat, maka pasokan oksigen dan nutrisi ke saraf pun ikut terganggu. Saraf-saraf ini akan merespons dengan mengirimkan sinyal nyeri, geli, atau kebas ke otak, yang kita rasakan sebagai kesemutan. Yang lebih mengkhawatirkan, jika penyumbatan darah ini terjadi di tempat-tempat vital seperti otak atau jantung, maka bisa terjadi serangan stroke atau jantung. Maka dari itu, kesemutan adalah gejala kecil yang bisa membawa risiko besar jika tidak segera diperhatikan. Sayangnya, banyak lansia yang masih menganggap kesemutan sebagai hal sepele. Ah, cuma salah posisi tidur, atau, maklum, sudah tua. Padahal bisa jadi itu adalah peringatan dari tubuh, bahwa pembuluh darah kita mulai mengalami gangguan. Karena itu, penting sekali bagi Bapak Ibu untuk mengenali pola kesemutan. Apakah hanya sesekali, atau hampir setiap hari? Apakah terjadi saat aktivitas tertentu? Atau bahkan saat istirahat? Apakah disertai keluhan lain seperti nyeri, kram, atau kaki terasa dingin? Semua informasi itu bisa membantu kita memahami apakah kesemutan yang kita alami hanyalah gangguan ringan, atau pertanda awal dari masalah serius seperti penyempitan pembuluh darah yang bisa mengganggu kesehatan secara keseluruhan. Jadi, mulai sekarang, jangan sepelekan kesemutan. Dengarkan tubuh Bapak Ibu, karena bisa jadi tubuh sedang memberi peringatan sebelum terjadi hal yang lebih serius. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita tadi memahami bahwa kesemutan bisa menjadi tanda awal masalah pada pembuluh darah, sekarang kita akan bahas lebih dalam. Kenapa sih pembuluh darah bisa tersumbat? Apalagi di usia lanjut seperti sekarang? Sebenarnya, tubuh kita punya sistem peredaran darah yang luar biasa. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh lewat jaringan pembuluh darah, ibaratnya seperti jalan tol yang mengantar oksigen dan nutrisi ke seluruh organ. Tapi, seiring waktu, terutama saat usia kita melewati 50 atau 60 tahun, jalan tol ini mulai rusak. Pembuluh darah kehilangan elastisitasnya, jadi tidak lagi lentur. Selain itu, ada satu hal yang paling sering terjadi, yaitu penumpukan plak. Apa itu plak? Plak adalah kumpulan lemak, kolesterol, kalsium, dan zat lain yang menempel di dinding pembuluh darah. Lama-lama, plak ini makin menebal, menyempitkan aliran darah, bahkan bisa menyumbat sepenuhnya. Inilah yang disebut aterosklerosis, kondisi yang menjadi akar dari banyak penyakit serius seperti tekanan darah tinggi,
stroke, hingga serangan jantung. Faktor penyebabnya apa saja? 1. Pola makan tidak sehat. Bapak Ibu, makanan yang tinggi lemak jenuh seperti gorengan, santan kental, daging berlemak, dan makanan olahan bisa mempercepat penumpukan plak. Apalagi jika dikonsumsi bertahun-tahun tanpa kontrol. 2. Jarang bergerak. Di usia lanjut, banyak yang cenderung lebih banyak duduk atau rebahan. Padahal, kurang gerak membuat darah menjadi lebih lambat mengalir. Dan ini bisa memperburuk kondisi pembuluh darah. 3. Tekanan darah tinggi. Jika tekanan darah sering tinggi, pembuluh darah akan terus-menerus tertekan, sehingga dindingnya bisa rusak. Di area yang rusak inilah plak akan lebih mudah menempel. 4. Gula darah tinggi. Diabetes atau prediabetes juga mempercepat penyumbatan. Kadar gula yang tinggi merusak dinding pembuluh darah dari dalam, memicu peradangan, dan mempercepat pembentukan plak. 5. Kolesterol tinggi. Kolesterol jahat, LDL, sangat mudah menempel di dinding pembuluh darah. Sementara kolesterol baik, HDL, yang tugasnya membersihkan plak, jumlahnya justru sering terlalu sedikit di usia lanjut. 6. Kebiasaan merokok atau riwayat merokok. Meskipun Bapak Ibu sudah tidak merokok lagi, bila dulunya pernah merokok selama bertahun-tahun, dampaknya masih bisa tertinggal. Nikotin mempersempit pembuluh darah dan merusak sistem sirkulasi. Semua faktor ini saling berkaitan, dan makin bertambah usia, risiko penyumbatan juga makin tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu sering kesemutan, mudah lelah, atau merasa kaki cepat pegal saat jalan jauh, itu bisa jadi akibat dari penyempitan pembuluh darah. Yang lebih mengejutkan, penyumbatan pembuluh darah tidak terjadi hanya dalam seminggu atau sebulan. Proses ini bisa berlangsung bertahun-tahun secara diam-diam, tanpa gejala yang jelas. Maka dari itu, kesemutan bisa menjadi alarm pertama dari tubuh bahwa pembuluh darah mulai dalam masalah. Jadi penting sekali bagi Bapak Ibu untuk memahami bahwa ini bukan sekadar efek usia. Ini bisa dicegah dan dikendalikan kalau kita tahu penyebabnya dan mulai melakukan perubahan kecil sejak sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang hubungan antara kesemutan dan penyumbatan pembuluh darah, agar kita bisa membedakan mana kesemutan biasa, dan mana yang bisa menjadi tanda awal dari penyakit yang lebih serius. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kesemutan adalah sensasi abnormal yang biasanya terjadi karena aliran darah tidak lancar atau karena saraf terganggu. Di usia muda, kesemutan paling sering disebabkan oleh tekanan pada saraf. Misalnya karena duduk bersila terlalu lama atau tertidur dengan tangan tertindih kepala. Tapi kesemutan seperti itu cepat hilang setelah posisi tubuh diubah. Lain halnya dengan kesemutan karena penyumbatan pembuluh darah. Kesemutan ini tidak selalu hilang meski posisi sudah diperbaiki. Bahkan bisa terjadi lebih sering dan berlangsung lebih lama. Terutama di bagian tubuh yang jauh dari jantung, seperti jari-jari tangan, telapak kaki, dan betis. Kenapa bisa begitu? Karena saat pembuluh darah menyempit, darah yang seharusnya membawa oksigen dan nutrisi ke saraf tidak bisa sampai dengan lancar. Saraf-saraf pun menjadi lapar, oksigen, dan mulai mengirimkan sinyal gangguan ke otak. Yang kita rasakan sebagai kesemutan, kram, atau bahkan rasa kebas. Mari kita ambil contoh nyata. Seorang lansia, usia 65 tahun, merasa sering kesemutan di kaki setiap malam. Awalnya dikira hanya karena kelelahan. Tapi ternyata, setelah diperiksa, dokter menemukan bahwa pembuluh darah di bagian kakinya sudah mengalami penyempitan akibat plak kolesterol. Kesemutan itu adalah gejala awal dari penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer, PED, adalah kondisi di mana pembuluh darah di kaki mulai tersumbat. Gejala lainnya selain kesemutan antara lain, kaki terasa dingin meskipun udara tidak dingin. Luka di kaki sulit sembuh. Nyeri atau pegal saat berjalan jauh. Warna kulit kaki tampak lebih pucat atau kebiruan. Kesemutan juga bisa menjadi tanda awal dari neuropati diabetik, yaitu kerusakan saraf akibat kadar gula darah tinggi. Pada kasus ini, kesemutan sering disertai rasa panas, seperti terbakar, atau bahkan nyeri tajam di malam hari. Dan yang lebih mengerikan, jika penyumbatan ini terjadi di pembuluh darah otak, maka risiko stroke sangat besar. Beberapa pasien stroke ringan mengalami kesemutan di wajah atau tangan beberapa hari sebelumnya, tapi mereka tidak menyadari itu sebagai peringatan. Maka dari itu, Bapak Ibu, jangan anggap kesemutan sebagai hal biasa, apalagi jika
Terjadi lebih dari 3 kali dalam seminggu. Disertai rasa lemas, nyeri, atau kebas. Terjadi bahkan saat sedang tidak beraktivitas berat. Memburuk saat malam hari. Kesemutan semacam ini bisa menjadi tanda awal dari sumbatan pembuluh darah dan harus segera diperiksakan sebelum berkembang menjadi penyakit serius. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa kesemutan bisa menjadi tanda awal dari penyumbatan pembuluh darah, sekarang saatnya kita bahas bagaimana cara mencegah dan mengatasinya. Apakah bisa dilakukan secara alami tanpa harus minum obat terus-menerus? Jawabannya adalah, bisa banget, Bapak Ibu. Tubuh kita sebenarnya punya kemampuan luar biasa untuk memulihkan diri, asal kita berikan kesempatan. Artinya, dengan pola hidup sehat dan perawatan alami yang tepat, kita bisa memperbaiki aliran darah, membersihkan plak di pembuluh darah, dan mengurangi gejala seperti kesemutan, pegal, atau lemas. Berikut adalah beberapa cara alami yang bisa Bapak Ibu mulai praktikan hari ini juga di rumah. 1. Perbanyak minum air putih hangat. Air putih hangat bisa membantu melancarkan peredaran darah dan meluruhkan sisa-sisa lemak dalam tubuh. Coba biasakan minum segelas air hangat setiap bangun tidur, dan minum rutin minimal 6-8 gelas per hari. 2. Konsumsi makanan pelancar aliran darah. Beberapa jenis makanan dan rempah alami bisa membantu meluruhkan kolesterol dan memperbaiki pembuluh darah, antara lain, bawang putih mentah. Mengandung allicin yang bisa menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Jahe dan kunyit, bersifat antiinflamasi dan meningkatkan sirkulasi darah. Tomat dan alpukat, tinggi antioksidan dan kalium, bantu menjaga tekanan darah. Ikan laut, seperti salmon atau sarden mengandung omega-3 yang menjaga elastisitas pembuluh darah. Daun salam dan sereh, bisa direbus dan diminum sebagai ramuan alami pelancar darah. 3. Bergerak setiap hari, walau hanya 15 menit. Jalan kaki ringan di pagi hari, senam lansia, atau bahkan naik turun tangga beberapa kali sehari, sangat efektif untuk melancarkan peredaran darah. Usia bukan alasan untuk berhenti bergerak. Justru dengan tetap aktif, kita bisa menghindari pembekuan darah, mencegah penumpukan plak, dan menguatkan jantung. 4. Tidur cukup dan hindari duduk terlalu lama. Kurang tidur bisa membuat tekanan darah naik dan memperburuk sirkulasi. Usahakan tidur malam minimal 6 jam, dan jangan duduk lebih dari 30 menit tanpa berdiri atau meregangkan kaki. 5. Kendalikan gula dan kolesterol. Untuk Bapak Ibu yang punya riwayat diabetes atau kolesterol tinggi, penting sekali untuk menjaga pola makan. Hindari makanan manis berlebihan, gorengan, dan makanan cepat saji. Gantilah dengan buah segar seperti apel, pepaya, atau semangka. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan brokoli. Kacang-kacangan dan biji-bijian. 6. Rutin minum ramuan tradisional. Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan jamu alami seperti rebusan daun salam, sereh jahe, minum 1 gelas pagi dan malam. Air perasan jeruk nipis, madu, bawang putih parut, bisa dikonsumsi 3x seminggu. Ramuan ini membantu membersihkan darah, mengurangi plak, dan memperkuat pembuluh darah secara alami. 7. Periksa kesehatan secara rutin. Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol minimal setiap 3 bulan sekali sangat penting. Dengan begitu, kita bisa mengetahui kondisi tubuh dan melakukan pencegahan lebih awal sebelum penyakit berkembang. Bapak Ibu, menjaga pembuluh darah itu seperti merawat pipa air di rumah. Kalau dibiarkan kotor dan tersumbat, maka air tidak akan mengalir lancar, bahkan bisa menyebabkan kebocoran atau kerusakan besar. Begitu juga dengan tubuh kita. Dengan kebiasaan-kebiasaan sehat yang sederhana tapi konsisten, Bapak Ibu bisa menghindari komplikasi berat seperti stroke, serangan jantung, atau lumpuh akibat sumbatan darah. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas berbagai cara alami untuk menjaga kesehatan pembuluh darah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kapan kesemutan menjadi tanda bahaya dan harus segera diperiksakan ke dokter? Karena meskipun kita sudah berusaha menjaga gaya hidup, tetap ada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan medis secepatnya. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah menunda ke dokter, karena merasa gejala ringan, atau takut biaya, atau bahkan menganggap itu hal biasa karena sudah tua. Padahal, semakin cepat ditangani, semakin besar kemungkinan tubuh kita pulih tanpa komplikasi berat.
Berikut adalah tanda-tanda kesemutan yang bukan lagi gejala ringan dan perlu pemeriksaan medis segera. 1. Kesemutan yang terjadi terus-menerus atau semakin sering. Kalau Bapak Ibu merasakan kesemutan lebih dari 3 kali seminggu, atau bahkan setiap hari, terutama di tempat yang sama, seperti ujung jari tangan atau telapak kaki, itu bukan hal normal. Apalagi kalau tidak sedang dalam posisi salah duduk atau tidur. 2. Kesemutan disertai rasa kebas, nyeri, atau panas seperti terbakar. Kalau kesemutan berubah menjadi rasa mati rasa, kebas, nyeri dalam, atau seperti ada api menyala di dalam kulit, ini bisa menjadi tanda kerusakan saraf yang cukup serius, misalnya akibat komplikasi diabetes atau penyumbatan parah. 3. Kaki atau tangan terasa dingin dan warna kulit berubah. Kalau ujung jari atau telapak kaki terasa lebih dingin dari bagian tubuh lain, atau kulit tampak pucat, kebiruan, atau kehitaman, ini bisa jadi sinyal bahwa darah tidak mengalir dengan lancar. Jangan tunda, karena ini bisa berkembang menjadi gangren atau bahkan amputasi jika dibiarkan. 4. Kesulitan berjalan atau tangan melemah. Kalau Bapak Ibu mulai kesulitan menggenggam benda, sering menjatuhkan barang, atau sulit melangkah karena kaki sering kram atau kesemutan, hati-hati. Ini bisa menunjukkan bahwa pembuluh darah sudah sangat menyempit, dan tubuh tidak mendapat suplai darah yang cukup. 5. Kesemutan tiba-tiba di wajah, lidah, atau sebelah tubuh. Ini gawat darurat. Jika kesemutan muncul tiba-tiba di satu sisi wajah, lidah terasa tebal, atau sebelah tubuh terasa lemah, itu bisa menjadi tanda awal stroke ringan. Jangan tunggu besok. Langsung ke IGD rumah sakit. Jadi, kapan harus ke dokter? Bila kesemutan berlangsung terus-menerus selama lebih dari 1 minggu. Bila memburuk saat malam hari. Bila mengganggu aktivitas harian, seperti berjalan, menulis, atau makan. Bila disertai gejala lain seperti pusing, nyeri dada, atau sesak napas. Bapak Ibu yang saya hormati, kesemutan mungkin terdengar sepele, tapi bisa menjadi sinyal penting dari tubuh. Jangan abaikan, apalagi di usia lanjut. Mulai sekarang, mari kita jaga pembuluh darah kita dengan makanan sehat, rutin bergerak, dan mengontrol kolesterol serta gula darah. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, bantu share ke teman-teman lain, terutama sesama lansia, agar kita semua makin sadar pentingnya menjaga pembuluh darah tetap sehat. Klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan pantengin terus channel ini untuk info kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, panjang umur, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.